Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandi Indonesia. Kali ini saya mau sharing terkait masalah fungsi gudang toko ya. Jadi just sharing, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat yang ini saya masih galau, masih mau tak gunakan untuk toko atau untuk gudang. Ya, karena apa? Karena saat ini kami Toko Mandi Indonesia sudah mengelola kurang lebih 8 toko minimarket ya, 8 toko minimarket. Dan ini kalau jadi minimarket berarti jadi minimarket yang ke-9. Cuman saya sangat butuh gudang untuk mengalokasi barang-barang dari gudang. Kenapa saya butuh gudang? Karena yang pertama saya bisa order di satu tempat sehingga kuantitasnya besar dan saya bisa dapat harga yang lebih miring dari distributor atau dari sales. Yang kedua, pengajuan returnya akan lebih mudah. Makanya saya pengen butuh gudang. Yang ketiga adalah untuk memangkas administrasi yang tidak riweh. Jadi tidak semua sales datang ke toko. Harapan kami adalah kami pengen membagi barang mana yang harus ke toko seperti Yakult, Aqua Galon, es krim, mestinya roti itu kan BKL ya, mestinya barang kirim langsung yang harus langsung kirim ke toko. Yang kedua, saya menyiapkan gudang adalah untuk menampung barang-barang yang fast moving, barang-barang yang sedang penjualannya juga atau yang cepat laku. Jadi saya siapkan di gudang supaya saya bisa dari 8 toko itu saya kumpulkan PO-nya atau PB-nya sehingga nanti PO-nya di gudang saja, sehingga secara kuantitas bisa lebih banyak dan secara harga bisa lebih murah karena biasanya kalau belanja lebih banyak potongan harganya beda. Itu harapannya. Jadi ini yang mau saya sarankan, karena ketika 8 toko itu kok semua berhubungan dengan sales, itu saya juga melihat tim toko kasihan, administrasinya terlalu banyak. Selanjutnya juga oknum sales yang nakal, saat ini juga banyak kejadian ya, barang harganya berapa dijual berapa, mendekati kadaluarsa dijual, terus banyak lah ya case-case seperti itu, banyak yang kita pun sering mengalami ya, barang yang harusnya harga pokoknya berapa, misalkan harga pokoknya harusnya 4.000, harga jual 5.000, dikasih kami harga pokok sudah 5.000, sehingga kami susah mau jualnya kayak gimana. Dan itu bukan barang fast moving atau itu barang susah jualnya. Kita sering sekali kejadian seperti itu ya. Dan meskipun kita sudah melakukan pencegahan, sales itu juga pinter. Wah, ini yang masuk senior. Saya kemarin ditolak, yowes, tak lewati aja. Adalah pas masuk, oh ini tim baru. Oke lah, saya coba masuk aja. Begitu. Saya khawatir seperti itu. Maka saya harus menyiapkan gudang supaya yaitu untuk dapat kompetisi harga yang baik, memangkas administrasi, terus juga mengurangi tindak-tindak kejahatan dari oknum-oknum sales yang tidak bertanggung jawab ya. Oknum ya saya bilangnya ya, karena memang kita harus waspada dan hati-hati. Ini mestinya omongan saya ini akan banyak dibenarkan pedagang-pedagang yang pernah mau ditipu oknum sales atau yang sudah ya. Jadi memang banyak, kenyataannya memang banyak di lapangan, itu banyak seperti itu ya, apalagi toko-toko yang di tengah kota, di pinggir jalan kota, itu sangat bahaya sekali. Tapi kalau toko yang di dalam kampung itu masih agak nyaman sih ya. Jadi teman-teman, saya mau sharing, fungsinya gudang adalah untuk itu. Maka kita perlu punya gudang ketika sudah di 8 toko. Sebenarnya di 6 toko dulu itu kita sudah mulai 6 toko kita sudah mulai, wah saya ini harus butuh gudang ini gitu. Tapi tak paksakan, belum ada gudang seadanya. Saya hanya kontrak satu rumah rumah tinggal, tapi tak kasih barang untuk gudang. Terus di outlet ke-8 itu saya sudah merasa sangat butuh. Makanya ini saya jebol untuk kemampuan gudangnya supaya lebih bagus ya. Terus seperti itu sih dari saya. Artinya yang saya buat ini adalah untuk memudahkan ya. Jadi ya terpaksa harus ada penambahan modal ke gudang. Jadi modalnya nggak ngambilin barang-barang dari toko ya. Jadi kita pengadaan modal tambahan untuk support gudang. Untuk gudang ini untuk support toko supaya operasional tidak terlalu riweh ya. Operasional mobil kirim barang juga tidak terlalu rame sehingga bisa memangkas administrasi. Itu dampaknya. Sementara begitu dari saya. Kalau ada sharing atau tanya jawab silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.